Sekretaris Daerah Sekda Badung, Iwayan Adi Arnawo mengapresiasi kegiatan penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan Tahura Tanjung Benoa Kutai Selatan yang dilaksanakan oleh PT SMI dan LMI Rabu 17 Januari 2023 pagi. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian para pelaku usaha dan organisasi sosial kepada alam Bali untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan mangrove beserta ekosistemnya. Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lembaga Manajemen Infak atau LMI bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dan pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan kegiatan penanaman bibit mangrove di kawasan Tahura Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kutai Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Tak tanggung-tanggung jumlah bibit mangrove yang ditanam berjumlah 10.000 bibit dan akan disebar di beberapa titik di sekitar Pulau Pudut atau yang lebih dikenal dengan Pulau Penyu. Mewakili Bupati Sekda Kabupaten Badung yang turut hadir dalam kegiatan penanaman mangrove tersebut sangat mengapresiasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT SMI dan LMI tersebut sebagai upaya untuk ikut menjaga dan melestarikan kawasan hutan mangrove dan ekosistem di dalamnya. Sebab menurut Adi Arnawo, tanaman mangrove memiliki fungsi besar untuk menghasilkan oksigen dan menyerap CO2 serta untuk menangkal kebencanaan dari kemungkinan gelombang tinggi air laut. Tak hanya menanam ke depan, menurut Sekda Adi Arnawo, program penanaman pohon mangrove tersebut harus berkelanjutan hingga ke proses pemeliharaan agar benar-benar tumbuh. Mewakili Pemkab Badung, Sekda Adi Arnawo pun mengajak pihak-pihak swasta untuk ikut berkontribusi dalam upaya menjaga keberadaan hutan mangrove. Kita tidak hanya bisa menanam saja, tapi yang paling penting juga bagaimana kita memelihara agar tanaman yang sekarang kita tanam ini benar-benar hidup gitu loh. Hidup dan pada akhirnya nanti berguna buat kita. Dan sampai itu juga tentu saya berharap ke depan ini bukan ke depan kepada pihak lain, terutama pada pengusaha-pengusaha swasta agar ikut juga berpartisipasi sama dengan yang dilakukan oleh PT SMI yang dengan dengan lembaga manajemen infak ini. Sama-sama lah kita untuk menjaga lingkungan baik dalam berbagai hal kegiatan apapun, tapi yang penting bagaimana kita menjaga lingkungan. Sementara itu, Direktur Utama Lasnas LMI Agung Wicaksono mengatakan penanaman 10.000 pohon mangrove tersebut merupakan salah satu program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT SMI dan LMI. Harapannya ke depan tanaman mangrove ini bisa bermanfaat sebagai paru-paru Bali yang dapat menghasilkan oksigen dan sekaligus untuk memitigasi terjadinya bencana alam seperti banjir rob dan abrasi pantai. Selain itu, melalui kegiatan tersebut pihaknya berharap dapat berkontribusi dalam penataan di pesisir Teluk Benua sebagai salah satu titik lokasi wisata di Kabupaten Badung. Kegiatan lingkungan penanaman mangrove menurutnya tak hanya dilaksanakan di Bali, namun juga di beberapa provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga di Kalimantan Selatan. Ke depan, tanaman mangrove ini bisa kita pakai sebagai paru-paru hijau yang akan menghasilkan oksigen, sekaligus juga untuk memitigasi terjadinya bencana alam, terutama untuk banjir, abrasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tentu ini bagian dari legasi dari kami semuanya. Harus ada yang kami tinggalkan untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, untuk generasi setelah kami. Dan salah satu bentuk legasi adalah penanaman 10.000 mangrove. Kedepan berbagai sektor berharap kawasan hutan mangrove tidak dijadikan sebagai halaman belakang, namun dijadikan halaman depan. Dengan artian masyarakat sekitar sadar akan kebersihan dengan tidak membuang sampah ke kawasan hutan mangrove, terutama sampah plastik. Pemkab Badung pun ke depan berencana akan melakukan penataan ulang terutama dalam hal pengelolaan sampah, mengingat kawasan hutan mangrove Tahura Teluk Benua merupakan lokasi tujuan wisata. Ari Wiratmaja, Bali TV.